Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan materi terkait dengan pulau, area, dan kolonisasi. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Wiwin Hulfatu Zaini, Biologi 2018, Universitas Mataram. Sebelum ke topik pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang akan coba kita bahas. Antara lain di sini ada definisi dan konsep dari pulau, area, dan kolonisasi. Lalu selanjutnya, adakah persamaan, perbedaan, dan dampak apa saja yang terjadi di antaranya, yang ditimbulkan di antaranya. Dan yang terakhir, contoh kasus atau riset ilmiah. Nah, pertama, definisi dan konsep. Pulau di beberapa sumber memiliki arti daratan yang dikelilingi oleh air, sedangkan area merupakan ukuran atau luas pulau terkait. Sedangkan istilah kolonisasi mengacu pada penyebaran spesies ke habitat baru, ke areal baru atau pulau tersebut. Penyebaran spesies ke habitat atau area tertentu. Lalu selanjutnya pulau. Pada pembahasan kali ini, pulau yang kita maksud tidak hanya mengacu kepada pulau sebenarnya. Pulau atau daratan yang dikelilingi oleh air, tetapi juga mengacu kepada beberapa istilah terkait. Seperti danau yang dikelilingi oleh daratan, maksudnya suatu habitat yang dikelilingi oleh areal yang tidak sesuai dengan habitat tersebut. Salah satu contohnya ini adalah danau. Danau yang dikelilingi oleh daratan. Jadi kedua habitat ini berlawanan. Ini juga disebut pulau dalam konteks ini. Selanjutnya ada fragmen hutan yang dikelilingi landscape yang terganggu oleh manusia. Ini juga termasuk pulau dalam konteks kali ini. Ada juga puncak gunung dan lain sebagainya, itu termasuk pulau. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaitan antara jumlah atau kekayaan spesies pada suatu pulau. Jadi, menurut teori yang dikemukakan oleh MacArthur dan Wilson tahun 1967, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kekayaan atau spesies pada suatu pulau. Nah, poin-poin ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Kita mulai dari isolasi pulau. Nah, isolasi pulau ini akan mempengaruhi laju kolonisasi, di mana pulau yang memiliki jarak yang jauh dari pulau utama, laju kolonisasinya akan lebih rendah daripada pulau yang dekat dengan daratan utama. Jadi ini adalah keterkaitan antara pulau dengan kolonisasi. Sedangkan pulau yang jaraknya lebih dekat atau jaraknya dekat dengan daratan utama, maka laju kolonisasinya juga akan tinggi dibandingkan dengan pulau yang jaraknya lebih jauh. Lalu bagaimana dengan pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh dari pulau utama tetapi punya pulau antara? Jadi ada pulau antara, ada pulau di antara daratan utama dan pulau yang kita maksud. Nah, pulau antara ini akan berperan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kolonisasi di pulau yang kita maksud. Lalu bagaimana dengan dua pulau yang memiliki jarak yang sama dengan daratan utama? Maka laju kolonisasi akan lebih tinggi di pulau yang ukurannya atau luasan areanya itu lebih besar. Karena apa? Pulau dengan ukuran yang lebih kecil memiliki sumber daya alam yang terbatas serta luasan yang terbatas, sehingga
area refugia atau area untuk mengungsi lebih sempit dan laju kepunahan lebih tinggi dibandingkan dengan pulau dengan ukuran yang lebih besar atau lebih luas. Maka area untuk mengungsi, untuk bertahan dan untuk mencari sumber daya alam itu lebih luas sehingga laju kolonisasinya lebih tinggi. Itu adalah beberapa hal yang mempengaruhi jumlah kekayaan spesies pada suatu pulau. Lalu selanjutnya, species area relationship. Ini adalah hubungan antara luas pulau dengan jumlah spesies yang ada pada suatu pulau. Ada formula matematika yang menggambarkan hubungan antara species area relationship atau luasan pulau dengan kekayaan atau jumlah spesies yang ada di pulau tersebut. S sama dengan C kali A pangkat Z. Jadi S ini adalah jumlah spesies, A adalah luas pulau atau sampling plot size, di mana C dan Z itu ini merupakan konstanta ya, ini region species dan slope-nya, di mana dikatakan bahwa jika areal bertambah 10 kali lipat luasnya, maka spesies akan tumbuh 2 kali lebih banyak. Itu berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa ukuran atau luas area akan berdampak pada jumlah kekayaan spesies. Lalu slide selanjutnya. Slide ini menggambarkan tipe-tipe pulau. Nah, menurut Ripley tahun 1985, jadi pulau-pulau itu dibagi menjadi 3 tipe. Ada pulau benua, lalu ada pulau Gunung Merapi dan pulau-pulau samudra. Nah, pulau-pulau benua ini memiliki ciri spesies yang ada di pulau-pulau ini memiliki karakteristik yang mirip atau sama dengan spesies yang ada di pulau induk atau daratan induknya. Contohnya seperti Pulau Papua. Lalu ada Pulau Papua yang dahulu menyatu dengan benua Australia. Lalu ada Borneo, Sumatera, Jawa yang dulunya menyatu dengan benua Asia. Lalu selanjutnya ada Pulau Gunung Merapi. Pulau Gunung Merapi yang disebabkan pulau yang timbul akibat letusan Gunung Merapi, contohnya Pulau Lombok. Lalu ada Pulau Samudra. Pulau Samudra ini timbul akibat proses geologi. Cirinya itu pulaunya kecil dan jaraknya jauh dari pulau utama atau pulau induk. Dan yang terjadi di sini adalah suksesi primer. Sedangkan menurut beberapa jurnal, beberapa artikel yang saya baca, bahwa Indonesia dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan wilayah Sunda, wilayah Sahul, dan Walase. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan juga perbedaan pada karakteristik flora dan fauna yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang fauna Indonesia. Nah, jenis fauna asiatis di wilayah bagian barat Indonesia memiliki kesamaan ciri dengan spesies-spesies yang ada di daratan benua Asia. Begitu juga dengan yang fauna australis. Fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian timur akan memiliki ciri yang mirip dengan spesies-spesies yang ada di benua Australia. Sedangkan di Indonesia bagian tengah, di wilayah Walase, memiliki karakteristik spesies yang khas.
sehingga endemisitasnya juga tinggi. Nah, setelah membahas pulau dan area, sekarang kita akan ke materi kolonisasi, laju kolonisasi dan laju kepunahan, di mana laju kolonisasi ini akan berjalan bergandengan dengan laju kepunahan. Kolonisasi dan kepunahan bersifat dinamis. Nah, di sini disajikan grafik tentang teori keseimbangan atau equilibrium, di mana di sini ada beberapa grafik yang menginterpretasikan dekat, jauh, kecil, besar. Ini berkaitan dengan luasan pulau, luas pulau, dan jarak pulau dari daratan utama. Nah, ini ada 3 poin, ada poin A, B, C. Maksudnya, di poin A, kita mulai dari poin B. Di poin B, ini adalah keseimbangan, titik keseimbangan di mana laju kolonisasi sama dengan laju kepunahan. Sedangkan poin A ini merupakan pertemuan garis jauh dan kecil, mengindikasikan bahwa ini merupakan pulau yang kecil dan letaknya jauh dari daratan utama. Maka spesies yang ada di pulau dengan karakteristik poin A memiliki spesies yang relatif lebih rendah, laju kolonisasi rendah, dan tingkat kepunahan relatif tinggi. Lalu yang poin C merupakan pertemuan antara garis dekat dan besar, mengindikasikan pulau yang jaraknya dekat dari daratan utama dan memiliki luas yang besar. Maka spesies yang ada di pulau dengan karakteristik C memiliki jumlah spesies yang relatif lebih tinggi dengan laju kolonisasi yang lebih tinggi pula. Nah, selanjutnya terakhir tentang riset ilmiah. Ini diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, MacArthur dan Wilson 1967 tentang teori keseimbangan biogeografi pulau. Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa dasar kehidupan suatu pulau ditentukan oleh hubungan spesies area seperti yang sudah kita bahas, efek isolasi, dan pergantian spesies atau kolonisasi. Lalu model biogeografi pulau menyebutkan adanya hubungan antara luas areal dan jumlah spesies area relationship. Pulau-pulau yang luas memiliki jumlah yang lebih banyak daripada pulau-pulau kecil. Hal ini karena pulau-pulau yang lebih luas biasanya memiliki tipe habitat dan komunitas yang lebih banyak. Lalu Wilson tahun 1967 pada tahun yang sama menyatakan bahwa jarak akan menentukan jumlah spesies di suatu lokasi. Jarak akan menentukan jumlah spesies di suatu lokasi. Pulau yang terletak jauh dari pulau utama atau pulau yang benar-benar terisolasi akan memiliki jumlah spesies yang lebih sedikit daripada pulau yang dekat dengan daratan utama. Lalu Simberloff dan Wilson di tahun 1969 melakukan eksperimen dengan memberikan perlakuan berupa defaunasi dengan fumigasi metil bromida. Defaunasi ini merupakan istilah yang mengacu pada penghilangan fauna tertentu dengan tujuan tertentu pada 6 pulau mangrove kecil di Teluk Florida. Jadi penelitiannya dilakukan di Teluk Florida. Tujuannya untuk melihat kembali proses rekolonisasi dan menguji teori keseimbangan biogeografi pulau. Hasilnya mendukung teori keseimbangan biogeografi pulau oleh MacArthur dan Wilson. Hasilnya ada beberapa poin. Poin yang pertama, baik data hasil observasi maupun data iklim menunjukkan bahwa musim hanya sedikit berpengaruh terhadap kurva kolonisasi spesies versus waktu. Jadi iklim tidak terlalu berdampak
terhadap kolonisasi di suatu pulau. Lalu poin kedua, selama 250 hari setelah difaunasi, seluruh pulau yang diberi perlakuan kecuali pulau terjauh memperoleh jumlah dan komposisi spesies fauna yang sama dengan pulau yang tidak diberi perlakuan. Ini jarak, distance effect. Jarak antar pulau mendukung jarak antar pulau teori sebelumnya. Kurva kolonisasi ditambah hasil observasi statis pada pulau yang tidak diberi perlakuan mengindikasikan kuat bahwa angka keseimbangan dinamis spesies berlaku untuk setiap pulau. Ini kurva keseimbangan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kepunahan dari koloni awal kemungkinan disebabkan oleh faktor fisik dan hanya sedikit yang disebabkan oleh kompetisi dan predasi. Laju pergantian atau turnover atau kolonisasi, ini laju pergantian ini adalah laju kolonisasi yang diamati cukup tinggi. Laju pergantian yang diamati cukup tinggi dan menunjukkan kesesuaian dengan laju pergantian yang diturunkan dari model keseimbangan MacArthur dan Wilson. Ya, jadi itu saja pada video kali ini mengenai pulau, area, dan kolonisasi. Kesimpulannya, jadi pulau, area, dan kolonisasi mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan, di mana pulau mengacu kepada daratan yang dibatasi oleh lautan, sedangkan area itu merupakan luas dari pulau tersebut, dan istilah kolonisasi mengacu pada persebaran spesies pada area atau pulau tersebut. Sekian pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.